Then what's the problem? It's in the cage. It's in there with you. Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Pada sehat-sehat semua kan? Nah, kali ini gue akan menceritakan seri keempat dari franchise Jurassic, yaitu Jurassic World. Jurassic World adalah sebuah film science fiction dengan tambahan action adventure di dalamnya dan disutradarai oleh Colin Trevorrow. Film ini menceritakan 22 tahun sejak kejadian di Isla Nublar di film Jurassic Park yang pertama, di mana pulau itu sekarang menjadi pusat hiburan yang memperkenalkan dinosaurus kepada dunia. Namun sebuah malapetaka terjadi di taman itu. Oke, tahan dulu sebentar ya. Sekarang waktunya kita joget dulu. Film dimulai dengan penampakan dua ekor dinosaurus yang menetas dari dalam telurnya. Dan kemudian scene berpindah ke sebuah tempat, di mana di situ terlihat seseorang yang bernama Zack dan adik laki-lakinya yang bernama Gray. Nah, karena lagi liburan Natal, mereka rencananya akan dikirim oleh orang tua mereka ke Isla Nublar, di mana di Isla Nublar kini memiliki taman hiburan yang bernama Jurassic World. Singkat cerita, Zack dan Gray kemudian tiba di Costa Rica. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan menuju pulau menggunakan sebuah kapal. Dan akhirnya mereka pun tiba di Isla Nublar. Setelah mereka sampai, mereka dijemput oleh seorang wanita yang bernama Zara, yang merupakan asisten dari seorang wanita yang bernama Claire. Nah, si Claire ini adalah bibinya Zack dan Gray, dan juga manajer operasional di Jurassic World. Akhirnya, Zack dan Gray pun sampai di Jurassic World, dan mereka diberikan akses VIP. Sementara itu di tempat lain, bibinya Zack dan Gray yaitu si Claire terlihat masih sibuk meyakinkan para investor yang berkunjung. Nah, untuk meyakinkan para investor tersebut, Claire lalu memperkenalkan dinosaurus hibrida yang dimodifikasi secara genetik dan diberi nama Indominus Rex. Di situ Claire yakin kalau dinosaurus itu nanti akan meningkatkan keuntungan pada mereka. Tiba-tiba seseorang muncul dan berkata kalau Indominus Rex tidak dikembangkan melainkan dirancang, dan hewan tersebut ukurannya akan melebihi ukuran dari T-Rex. Ya, orang tersebut adalah Dr. Henry Wu. By the way, kalau kalian perhatiin, ini orang mukanya nggak tua-tua semenjak film pertamanya. Ya nggak? Mukanya kayak gini-gini aja. Kita kembali lagi ke Zack dan Gray yang terlihat sedang memasuki sebuah ruangan yang disebut sebagai pusat inovasi. Di mana di ruangan itu adalah ruangan untuk para pengunjung belajar memahami tentang para dinosaurus. Kemudian di tempat itu akhirnya Claire bertemu dengan Zack dan Gray. Di situ Claire mengatakan kalau dia nggak bisa menemani Zack dan Gray karena dia masih sibuk gitu cuy. Tapi si Claire berjanji untuk bertemu dengan mereka pada saat makan malam nanti dan mereka akan bersama-sama di hari berikutnya. Nah, di situ si Zara ditugaskan untuk menemani keponakannya Claire tersebut. Setelah bertemu dengan Zack dan Gray, si Claire kemudian bertemu dengan sang pemilik Taman Jurassic yang bernama Simon Masrani. Nah, Masrani ini adalah pemilik dari Masrani Global Corporation yang berhasil mengakuisisi dan mengambil alih InGen. Karena InGen udah jadi punya dia, Masrani akhirnya memenuhi impian dari John Hammond, yaitu tentang taman dinosaurus yang dapat dinikmati dan terbuka untuk umum. Nah, si Masrani dan Claire ini rencananya akan berkunjung ke kandang dinosaurus baru milik si Masrani, yaitu Indominus Rex. Singkat cerita, mereka pun akhirnya tiba di kandang Indominus Rex. Saat Claire memberikan detail tentang makhluk hibrida tersebut, Masrani terkejut setelah mengetahui bahwa kalau itu dinosaurus berkulit putih. Dan ternyata si Indominus Rex ini juga pada awalnya diciptakan dua ekor cuy. Akan tetapi yang satu lagi nggak selamat karena dimangsa sama predator ini. Masrani sangat terkesan dengan dinosaurus barunya tersebut. Namun sebenarnya dia khawatir dengan sistem keamanan kandang tersebut. Di situ dia menyarankan Claire untuk menghubungi seseorang yang bernama Owen Grady untuk memeriksa kandang itu dan mencari bagian yang rawan yang mungkin saja terlewatkan oleh para insinyur ketika membuat kandang tersebut. Owen Grady adalah mantan anggota Angkatan Laut Amerika Serikat, dan sekarang dia bekerja di Jurassic World dengan mempelajari perilaku 4 Velociraptor yang kebetulan adalah peliharanya dia. Keempat raptor itu bernama Blue, Delta, Echo, dan Charlie. Nah, di situ si Owen terlihat sedang melatih para raptor itu untuk mengikuti beberapa perintahnya. Go. Keren kali ya kalau itu raptor jadi penjaga rumah ya. Gak ada maling rumah gua. Nah, si Owen ini digambarkan sebagai alpha atau pemimpin dari kelompok raptor tersebut. Kemudian si Owen terlihat dikunjungi oleh seseorang yang bernama Victor Hoskin. Dia adalah pemimpin divisi keamanan InGen. Si Hoskin ini berpikir kalau raptor bisa menunjukkan sebuah potensi yang bisa diaplikasikan ke ranah militer. Dengan kata lain bisa dijadikan senjata di dalam peperangan. Mereka berdua pun akhirnya terlibat sebuah obrolan dan membuat Owen menjadi muak dengan sikap si Hoskin.
Di tengah-tengah obrolan mereka, sebuah insiden terjadi di kandang raptor itu, di mana seekor babi tiba-tiba terlepas. Di saat yang bersamaan, salah seorang pekerja terlihat mencoba menangkap babi tersebut. Namun naas, pekerja tersebut harus terjatuh ke dalam kandang. Beruntung Owen dengan cepat langsung masuk ke dalam kandang dan mencoba menjinakkan para raptor itu. Pekerja itu pun langsung diselamatkan oleh Owen, dan Owen juga berhasil meloloskan diri dari serangan para raptor tersebut. Karena insiden tadi pada akhirnya menunjukkan bahwa raptor adalah hewan liar yang gak gampang buat dijinakkan. Claire akhirnya bertemu dengan si Owen dan meminta bantuannya untuk mengevaluasi kandang Indominus Rex. Setelah ngobrol panjang lebar, akhirnya si Owen pun setuju untuk memeriksa kandang tersebut. Di tempat lain, Zack dan Gray terlihat sedang menyaksikan sebuah pertunjukan, dan itu adalah pertunjukan dari seekor Mosasaurus. Nah, di sini kedua anak ini ternyata udah kabur dari si baby sister utusan bibi mereka, yaitu si Zara tadi. Balik lagi ke Owen dan Claire, mereka pun akhirnya udah tiba di kandang Indominus Rex. Di situ kemudian si Owen bertanya, "Terbuat dari apakah si Indominus Rex ini?" Lalu Claire menjawab, inti genetikanya berasal dari T-Rex dan sisa unsur genetik lainnya masih dirahasiakan. Nah, ketika Claire mencoba memberi makan, hewan tersebut ternyata nggak muncul. Si Claire yang bingung kemudian mencoba mendeteksi suhu panas di seluruh kandang itu. Akan tetapi hasilnya nihil. Si Indominus Rex tidak terlihat di layar mereka. Owen kemudian juga melihat beberapa bekas tanda cakar di dinding. Mereka pun menyimpulkan bahwa hewan itu telah melarikan diri dengan memanjat dinding kandang tersebut. Claire lalu memutuskan untuk kembali ke ruang kontrol untuk melihat keberadaan hewan itu, karena di dalam tubuh Indominus Rex udah ditanam sebuah alat pelacak. Owen bersama dengan dua orang pekerja di kandang itu kemudian pergi ke dalam kandang untuk menyelidiki bekas cakaran yang berada di kandang tersebut. Sementara itu di ruang kontrol, dua orang yang bernama Lowery dan juga Vivian memberitahu Claire bahwa si Indominus Rex ternyata masih berada di dalam kandang cuy. Owen dan yang lainnya kemudian diberitahu kalau hewan itu ternyata masih di kandang bersama dengan mereka. It's in the cage. It's in there with you. Owen dan para pekerja kandang yang panik kemudian mencoba melarikan diri. Tapi tiba-tiba, Indominus Rex muncul tepat di depan mereka. Hewan itu kemudian memangsa satu pekerja dan langsung menerobos gerbang. Owen yang akhirnya bisa lolos kemudian bersembunyi di bawah sebuah kendaraan. Dan di situ dia melihat pekerja yang tadi terlihat akan dimangsa oleh predator ini. Tunggu. Ini adegan mirip kayak yang di Jurassic Park pertama. Kalian inget gak sih pengacara Gennaro yang ngumpet pas dikejar T-Rex? Mereka berdua ini sama-sama ngumpet, tapi nggak jauh. Di situ-situ aja. Nah, setelah melihat si pekerja itu dimangsa, Owen kemudian menyemprotkan dirinya dengan bensin, dengan maksud untuk menutupi bau tubuhnya. Sementara itu, Claire yang udah tiba di ruang kontrol kemudian mengirim satu regu pasukan dengan maksud untuk menjatuhkan Indominus Rex, dan si Owen pun juga datang ke ruang kontrol tersebut. Di situ dia marah-marah dan bingung dan mengatakan bagaimana hewan itu bisa lolos dari alat pendeteksi suhu tubuh. Kemudian, para pasukan yang dikirim tadi akhirnya tiba di titik di mana Indominus Rex berada. Di situ mereka hanya membawa senjata yang tidak mematikan, cuma senjata bius dan alat strum gitulah. Karena menurut si Mas Rani, Indominus Rex masih terlalu berharga untuk dibunuh. Regu pasukan itu dipimpin oleh seorang komandan yang bernama Katashi Hamada. Dan si Hamada menemukan bahwa ternyata Indominus Rex ini telah mencakar dan mencabut alat pelacak yang ditanamkan di tubuhnya. Dan ternyata hewan tersebut masih mengingat di mana alat pelacak itu ditanam di tubuhnya. Lalu secara tiba-tiba, Indominus Rex yang dari tadi udah mengintai muncul dari semak-semak setelah sebelumnya dia berkamuflase. Indominus Rex kemudian langsung menyerang pasukan itu dan membunuh Hamada dan sebagian besar pasukannya. Claire yang melihat hal itu kemudian memilih untuk menutup setiap atraksi yang berada di wilayah utara. Sementara itu, Owen menganjurkan Mas Rani untuk segera mengevakuasi pulau itu. Karena kejadian mengerikan tadi, Mas Rani kemudian menemui kepala ilmuwan yang bertanggung jawab atas penciptaan si Indominus Rex. Ya, dia adalah Dr. Henry Wu. Di situ Dr. Wu kemudian mengatakan kalau gen cuttlefish atau sotong telah ditambahkan ke dalam unsur genetik Indominus Rex yang fungsinya adalah untuk mempercepat laju pertumbuhannya. Dan hal itulah yang menjelaskan kenapa hewan tersebut bisa berkamuflase. Lalu tentang bagaimana hewan itu bisa bersembunyi dari alat pendeteksi panas tubuh adalah karena DNA dari katak pohon cuy. Jadi pada dasarnya katak pohon bisa mengatur suhu tubuh mereka sendiri yang fungsinya untuk bisa bertahan di iklim tropis. Sementara itu, Zack dan Gray tiba di sebuah wahana yang bernama Gyrosphere.
Nah, dengan wahana ini mereka bisa menjelajahi lembah dan melihat banyak dinosaurus yang berkeliaran bebas. Kemudian sebuah panggilan melalui radio berbunyi, dan di situ si Zack nggak nurutin panggilan yang menyatakan kalau taman akan segera ditutup. Claire yang khawatir dengan keponakannya kemudian menghubungi si Zack. Akan tetapi Zack nggak bisa dengerin suara Claire dengan jelas karena sinyalnya menjadi terganggu. Claire lalu mencoba melacak keberadaan keponakannya itu dan meminta mengirim tim ranger untuk membawa mereka pulang. Nah, karena suasananya lagi crowded ditambah Indominus Rex yang lolos dari kandang, alhasil nggak ada satupun ranger ataupun petugas yang bisa membawa Zack dan Gray karena semuanya lagi pada sibuk. Balik lagi ke Zack dan Gray yang lagi asik muter-muter, di situ mereka melihat bahwa salah satu gerbang pembatas telah dibiarkan terbuka dan hancur. Dengan sotoinya, akhirnya si Zack memutuskan untuk memasuki area tersebut. Kemudian sambil berjalan-jalan, mereka melihat sekelompok Ankylosaurus yang lagi pada ngumpul. Tapi tiba-tiba Indominus Rex yang berkamuflase muncul dan menyelinap di belakang mereka, dan kemudian menyerang mereka dengan brutal. Di situ, si Indominus Rex juga bertarung dan membunuh seekor Ankylosaurus. Setelah membunuh Ankylosaurus, Indominus Rex mencoba menyerang Zack dan Gray lagi. Akan tetapi mereka berhasil lolos dan langsung melarikan diri. Mereka melarikan diri ke arah air terjun dan kemudian melompat dan terjun ke bawah sesaat sebelum Indominus Rex mencaplok mereka. Di tempat lain, Claire bersama dengan Owen yang memutuskan untuk membantu menemukan keponakannya si Claire tiba di sebuah tempat, dan di sana mereka menemukan bahwa Indominus Rex telah secara mengerikan membunuh beberapa Apatosaurus tanpa memakannya. Di situ Owen pun menyimpulkan kalau hewan tersebut ternyata hanya membunuh untuk bersenang-senang, cuy. Setelah melakukan pencarian lebih dalam, mereka kemudian menemukan gyrosphere yang hancur. Di situ mereka juga melihat jejak kaki dan memastikan kalau Zack dan Gray pasti masih hidup. Balik lagi ke Zack dan Gray, di mana mereka telah menemukan sebuah tempat yang merupakan pusat pengunjung dari Taman Jurassic yang lama, yang ada di film pertama, yang sekarang menjadi terlantar dan banyak ditumbuhi tanaman. Di situ mereka berhasil menemukan dan memperbaiki sebuah jeep berlogo Jurassic Park yang udah tua. Dengan mengendarai jeep itu, mereka memutuskan untuk kembali ke pusat taman. Saat mereka pergi, Claire dan Owen hanya mendengarkan kepergian mereka dari jauh. Setelah tahu kalau Zack dan Gray selamat dan menggunakan sebuah jeep menuju taman, Owen juga mencoba untuk membuat dan memperbaiki salah satu jeep tersebut berfungsi kembali. Tetapi baru aja mau mulai ngotak-atik mobil, Indominus Rex tiba-tiba muncul dan menyerang mereka, dan mereka nyaris tidak bisa melarikan diri. Akan tetapi, perhatian hewan itu menjadi terganggu oleh sebuah helikopter yang melintas di atasnya. Helikopter itu dikendalikan oleh si Mas Rani yang telah melengkapi helikopternya dengan 2 petugas dan sebuah senjata berat, dan langsung menyerang Indominus Rex. Para penjaga di helikopter Mas Rani mencoba menembak Indominus Rex, akan tetapi nggak berhasil. Karena hewan itu langsung menerobos dinding kandang burung tempat Pterosaurus berada, sehingga menyebabkan burung-burung tersebut melarikan diri. Owen dan Claire kemudian menyaksikan secara langsung para Pterosaurus itu menyerang helikopter yang dikendarai oleh Mas Rani, yang menyebabkan helikopter itu terjatuh dan menewaskan Mas Rani dan 2 personilnya. Ketika Zack dan Gray berhasil mencapai tembok keamanan di bagian utara, mereka melihat bahwa segerombolan Pterosaurus mengikuti mereka. Para burung besar itu langsung menuju pusat taman, di mana semua orang berkumpul di sana. Setelah tiba di Main Street, burung-burung itu langsung mencaplok orang-orang satu persatu, sehingga menimbulkan kepanikan yang luar biasa. Gila, party-party itu burung. Satu Pterosaurus langsung menangkap si Zara, asistennya si Claire, yang membuatnya terjatuh ke dalam air, yang merupakan kandang dari Mosasaurus. Dan Mosasaurus langsung muncul dan memakannya, beserta Pterosaurus yang menyerangnya. Claire dan Owen pun tiba di tempat itu bersama dengan para petugas dan mulai menembak jatuh satu persatu burung-burung tersebut. Di situ Owen tiba-tiba diserang oleh seekor Dimorphodon yang merupakan salah satu dari spesies Pterosaurus. Tetapi dengan sigap, Claire berhasil menyelamatkan Owen, dan pada akhirnya Claire dapat bertemu dengan Zack dan Gray yang juga berhasil selamat. Divisi keamanan pribadi InGen yang dipimpin oleh si gendut Hoskin akhirnya mengambil kendali atas taman itu setelah kematian Mas Rani dan menempatkan pasukan keamanan pribadi InGen yang bertanggung jawab atas taman tersebut. Si Hoskin ini diperintahkan oleh anggota Dewan InGen, kayak MPR-DPR-nya InGen lah, buat mengambil alih tempat itu.
Terus si gendut ini berencana untuk menggunakan raptor untuk memburu Indominus Rex. Nah, si Owen kemudian bertemu dengan si Hoskin. Meskipun Owen pada awalnya menolak, akhirnya dia pun setuju dengan rencana itu. Owen pun kemudian mengatur strategi dengan beberapa kelompok pasukan Ingen. Setelah selesai, Owen lalu memberikan potongan daging milik Indominus Rex kepada para raptor untuk dapat mencium bau dari predator tersebut. Kemudian mereka lalu melepaskan para raptor itu, dan Owen beserta pasukan Ingen mengikuti mereka ke dalam hutan. Mereka pun akhirnya sampai di tempat di mana Indominus Rex bersembunyi. Tapi di situ hal aneh terjadi. Ketika Indominus Rex muncul, para raptor itu bukannya langsung menerkam si Indominus, tetapi mereka malah terlihat sedang berkomunikasi gitu cuy. Dan di situ si Owen akhirnya menyadari kalau Indominus Rex juga dibuat dengan menggunakan DNA dari Velociraptor. I know why they wouldn't tell us what it's made of. Oh, that thing's part raptor. Menyadari ada yang gak beres, si Hoskin memerintahkan pasukannya untuk segera menembak hewan itu. Akibat serangan itu, Indominus Rex terlihat kabur meninggalkan tempat itu. Nah, ketika mereka mencoba memburu hewan-hewan itu, Owen memperingatkan yang lainnya kalau sekarang para raptor udah mempunyai seorang alpha atau pemimpin yang baru, yaitu Indominus Rex. Raptor-raptor itu kemudian mulai memangsa para pasukan satu persatu. Di situ, Owen menemukan raptornya yang bernama Charlie, lagi asik-asik ngunyah. Akan tetapi si Charlie terbunuh oleh sebuah serangan roket. Sementara para prajurit yang lainnya melarikan diri, Barry temannya si Owen bersembunyi di sebuah batang kayu, di mana raptor yang bernama Blue mencoba untuk memangsanya. Tetapi Owen dengan cepat mengalihkan perhatiannya dan memancing raptor itu untuk mengejarnya. Di tempat lain, Claire beserta keponakannya Zack dan Gray terlihat sedang menunggu di dalam kendaraan. Kemudian seorang tentara tiba-tiba muncul dan dia mengatakan untuk segera pergi dari tempat itu. Tentara itu kemudian dimangsa oleh Delta ketika dia mencoba membuka pintu belakang. Claire yang ketakutan langsung tancap gas meninggalkan tempat itu. Belum sempat narik napas, salah satu raptor yang bernama Echo kemudian melompat dan menyerang Claire melalui jendela. Tetapi pada akhirnya raptor itu harus terjatuh. Delta dan Echo kemudian bergabung mengejar mobil yang dikendarai Claire tersebut. Dan akhirnya kejar-kejaran yang seru terjadi. Zack dan Gray berhasil menyetrum salah satu raptor yang bernama Delta saat dia mencoba melompat ke dalam truk. Owen kemudian muncul kembali dan mereka memutuskan kembali ke pusat pengunjung. Sementara para raptor berhenti mengejar Claire dan mereka menuju tempat di mana alpha baru mereka berada. Owen, Claire, Zack, dan Gray akhirnya sampai di pusat pengunjung dan mereka berencana menuju ruang kendali. Tetapi langkah mereka terhenti ketika mereka melihat ruang laboratorium yang udah sepi. Dan ternyata, para ilmuwan beserta stafnya udah diungsikan ke tempat yang aman. Dan di situ kemudian mereka bertemu dengan Hoskin di laboratorium itu, yang juga berusaha untuk mengungsi dari fasilitas tersebut. Kemudian, si Hoskin menjelaskan bagaimana dia dan juga Dr. Wu udah secara diam-diam memanipulasi untuk membuat Indominus Rex lebih sempurna lagi ke depannya. Yaitu dengan cara membuat ukurannya yang kecil, di mana dengan ukurannya seperti itu akan bisa digunakan sebagai senjata militer dan bukan sebagai hewan pertunjukan. Tapi secara tiba-tiba, raptor yang bernama Delta muncul dan langsung menyudutkan si Hoskin. Hoskin yang panik mencoba menenangkan raptor itu. Tetapi usahanya tersebut nggak berhasil dan dia malah dimangsa oleh raptor itu. Easy. I'm on your side. Melihat hal itu, mereka berempat kemudian melarikan diri. Akan tetapi mereka akhirnya terpojok oleh Blue, Delta, dan juga Echo. Di situ si Owen mencoba menyadarkan salah satu raptornya, yaitu Blue. Dan dia kemudian berhasil membangun kembali hubungan antara ketiga raptor itu. Tapi tiba-tiba Indominus Rex muncul. Di sini para raptor itu memilih untuk bersatu dengan Owen. Karena hal itu, Indominus Rex menjadi murka cuy. Owen beserta raptor kemudian langsung menyerang Indominus Rex. Karena mungkin pertarungan tersebut nggak seimbang, banyak dari raptor itu kemudian menjadi terbunuh. Menyadari hal itu, Claire kemudian mempunyai sebuah ide. Sambil berlari, Claire menghubungi Lowry yang berada di ruang kendali dan memintanya untuk membuka salah satu kandang. Dan kandang itu adalah kandang dari seekor T-Rex. Claire kemudian memancing dan memikat T-Rex itu untuk bertarung dengan Indominus Rex. Dan pertarungan seru pun terjadi. Pada awalnya, T-Rex berada di atas angin dan hampir mengalahkan Indominus. Tetapi kemudian T-Rex dapat dikalahkan dan terlempar ke tanah. Namun sebelum Indominus Rex terlihat akan membunuh T-Rex, tiba-tiba muncul si Blue yang ternyata masih hidup cuy. Dengan gagah berani, si dinosaurus cilik ini langsung menyerang Indominus Rex. Dengan Indominus Rex yang menjadi teralihkan oleh si raptor tadi, secara tiba-tiba T-Rex bangkit kembali dan langsung mencengkram lehernya.
T-Rex dan Blue bertempur melawan Indominus dan kemudian menyudutkannya di depan kandang Mosasaurus. Saat Indominus Rex berusaha untuk bangkit kembali, Mosasaurus tiba-tiba keluar dari dalam air dan mencengkram Indominus Rex dan menyeret hewan itu ke dalam air, di mana udah dapat dipastikan si Indominus Rex gugur di medan perang. Setelah itu, Blue dan T-Rex saling bertatapan, dan mereka berdua akhirnya pergi meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya, terlihat semua orang yang terluka sedang berkumpul di area pengunjung. Di situ Zack dan Gray akhirnya bertemu kembali dengan orang tua mereka, yang datang menjemput mereka. Sementara Owen dan Claire pergi bersama meninggalkan tempat itu. Film kemudian ditutup dengan Isla Nublar yang sekarang ditinggalkan oleh semua orang. Di situ terlihat T-Rex yang berjalan ke sebuah landasan pacu helikopter. Hewan itu terlihat mengamati sisa-sisa kehancuran sambil mengeluarkan raungan yang keras. Dan sekarang pulau itu pada akhirnya menjadi miliknya sekali lagi. Well, film Jurassic World ini jika dilihat dari segi konsep dan detail, ceritanya sepertinya nggak jauh berbeda dengan Jurassic Park. Dan banyak yang bilang film ini dibuat sebagai bentuk penghargaan terhadap film Jurassic Park yang pertama. Di mana di film ini seakan-akan menggiring kita untuk mencoba bernostalgia dengan film pertamanya. Dan gue setuju dengan hal itu. Di film ini yang ditonjolkan bukan hanya sekedar kegagalan dari sebuah percobaan genetika saja. Tetapi di film ini juga mencoba menyinggung beberapa hal sosial, kayak bisnis, kekuasaan, dan juga hubungan antar keluarga. Secara keseluruhan, gue puas dengan film ini. Apalagi peran dari Chris Pratt, yang memerankan karakter Owen Grady, dengan para raptornya. Buat gua itu bagian yang paling menarik di film ini, selain Indominus Rex tentunya. Dan yang terakhir, kalau gua boleh kasih nilai film ini, gua kasih nilai 7 dari 10. So, terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Gua Admin 1 pamit, tetap sehat, tetap tersenyum, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.